wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang politik luar negeri di era Soeharto. Nah, sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Ahmadiyah dan Saya Amelia Dwi Adita. Saya Linda Purnamasari. baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dan kelebihan pemerintahan pada era Soeharto pada masa Orde Baru. Yang pertama, bidang politik. Pada bidang politik, Soeharto menata kehidupan berbangsa dan negara dengan dibuktikannya pembentukan mengenai Perintah 4 atau 4P. Yang kedua, pada bidang politik luar negeri. Pada bidang politik luar negeri Indonesia bergabung lagi dengan PBB dan mengakhiri konfrontasinya dengan Malaysia. Yang ketiga, bidang politik dalam negeri. Pada politik dalam negeri, penyederhanaan partai nasional menjadi 3 besar partai. Yang pertama, Demokrasi Indonesia. Yang kedua, Partai Persatuan Pembangunan. Yang ketiga, Partai Golongan Karya atau Golkar. Yang keempat, bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, dibentuknya sebuah Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, pembangunan dan perbaikan pada aspek sandang, pangan, papan, lapangan pekerjaan, kesejahteraan ekonomi dan lain-lain. Pembentukan asas Orde Baru dan peningkatan pembangunan nasional. Yang kelima, pada bidang sosial dan budaya, meningkatnya pelayanan kesehatan maupun pemerataan fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia. Yang keenam, bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, perencanaan keluarga bencana yang difungsikan sebagai terhindarnya Indonesia dalam membeludaknya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yang ketujuh, pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, Soeharto menerapkan wajib belajar 9 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan rata-rata taraf pendidikan sekolah. Jadi, yang miskin bisa bersekolah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dan kelebihan pada sistem politik pada Orde Baru pada masa Soeharto. Yang pertama, kekurangannya. Pada kekurangan yang terjadi pada era Soeharto, terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, tidak meratanya pembangunan nasional maupun penduduk, pelanggaran HAM, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan, penggunaan kekerasan yang terjadi pada warga negara, dan kecemburuan sosial. Kelebihannya, perkembangan GDP per kapita Indonesia yang terjadi pada tahun 1968 meningkat dan meningkat lagi pada tahun 1996. Sukses transmigrasi, sukses perencanaan program KB, sukses swasembada pangan, sukses wajib belajar 9 tahun, pengangguran dapat diminimalisir, dan masih banyak lagi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu membahas tentang lembaga-lembaga yang ada pada masa Orde Baru dan kaitan pada teori Trias Politica Montesquieu. Konsep Trias Politica Montesquieu yaitu seorang pemikir berkebangsaan dari Prancis mengemukakan teorinya yang disebut Trias Politica yang terdapat dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois pada tahun 1748. Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara dalam 3 organisasi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Era Orde Baru yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, Orde Baru pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari upaya Presiden Soeharto untuk melakukan koreksi terhadap era Orde Lama. Koreksi yang dimaksud adalah mengembalikan kekuatan Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Rekayasa politik atau seringnya pemerintah mengemas kepemimpinan otoriter ke dalam ruang demokratisasi. Rekayasa politik atau seringnya pemerintah mengemas kepemimpinan otoriter ke dalam ruang demokratisasi tampaknya berjalan mulus. Hanya ada 3 partai yang mengikuti pemilu dengan kontrol penuh dari Soeharto bersama ABRI. Jalannya pemilu pada masa Orde Baru dan partai politik pada masa itu, selama Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilu selama 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Lembaga
Demokrasi, yaitu golongan karya 236 kursi, Partai Nahdlatul Ulama 58 kursi, Partai Muslimin 24 kursi, Partai Nasional Indonesia 20 kursi, Partai Kristen Indonesia 7 kursi, Partai Katolik 3 kursi, Partai Islam Parti 2 kursi, dan Partai Murba dan Partai IPKI tak satu pun kursi. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya ingin mempresentasikan dan menyambung lidah dari dua teman saya yang sebelumnya menjelaskan tentang politik luar negeri di era Soeharto. Nah, di era Soeharto ini terjadi penyederhanaan partai, yaitu ada beberapa partai yang disederhanakan sehingga hanya 3 partai yang tersedia pada masa itu, yaitu Partai PBB, Partai PDI, dan Partai Golkar yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat. Jadi, implementasi Pancasila pada era Orde Baru sangatlah sedikit menyimpang, seperti kasusnya pada Pancasila. Nah, pada masa itu Pancasila begitu diagung-agungkan pada masa era Orde Baru. Namun pada kenyataannya banyak salah penafsiran terhadap Pancasila itu sendiri sehingga Pancasila terkesan kaku dan banyak kesalahpahaman dari cara pemerintah melaksanakan Pancasila tersebut. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya merangkum ada beberapa konstitusi yang terjadi penyimpangan pada masa Orde Baru. Seperti yang pertama, ada kekuasaan presiden yang dijalankan secara semena-mena. Nah, lalu juga ada MPRS yang menetapkan jabatan presiden seumur hidup. Lalu di sini juga pimpinan Mahkamah Agung diberi kebijakan sebagai menteri. Nah, lalu ada juga pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri. Nah, dalam hal ini mereka otomatis berada di bawah presiden. Baik. Nah, pada part ini saya akan menjelaskan penyimpangan Pancasila yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama, pada sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap manusia itu dipersilakan untuk memilih agama dari 5 agama yang diakui. Namun pada kenyataannya agama Konghucu tidak diakui di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila ini disebutkan bahwa kita tidak boleh semena-mena. Namun, pemerintah semena-mena terhadap rakyat yang memiliki persepsi salah terhadap pemerintah. Lalu, persatuan Indonesia. Nah, dalam hal ini saya mengangkat tentang kasus korupsi. Apakah korupsi itu mencerminkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia? Lalu ada penyimpangan yang terjadi pada sila keempat, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam masa Orde Baru, pelaksanaan P4 membuat kehidupan sosial rakyat Indonesia menjadi lebih berpancasila. Suasana gotong royong, sistem kekeluargaan yang kental. Namun, di sini saya angkat pada sikap keluarga presiden kita, yaitu suka bermewah-mewah dan beroyal-royal. Apakah ini yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Lalu untuk kesimpulan, nah di sini sampailah kita pada kesimpulan. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh kejadian G30 SPKI pada tahun 1965. Nah, perkembangan politik pada masa Orde Baru ini diawali dengan penataan politik dalam negeri, yaitu setelah sidang MPRS tahun 1968. Nah, walaupun seperti itu, pada masa Orde Baru ini aktivitas ekonomi di Indonesia sangatlah pesat kemajuannya, sehingga sangat membantu rakyat. Dan dalam bidang sosial budaya juga Orde Baru mengalami kemajuan, antara lain meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan pendidikan. Baiklah, itu saja kilas flashback, kilas balik keadaan Indonesia pada masa Orde Baru. Semoga teman-teman paham, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke kolom komentar. Saya Alia Ahmadiyah, mohon undur diri. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman video presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa jika ada pertanyaan, silakan klik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha!